Sharp AquaSense SHV43 HP yang bisa jadi pilihan alternatif yang bagus selain Xperia XZ atau SHV41 sekalipun. Yuk langsung aja kita review SHV43 atau AquaSense 2 di tahun 2021. Halo guys, teman dari StarTech. Mari kita langsung aja review SHV43 atau AquaSense 2 di tahun 2021. So as always, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 1.050.000, cukup murah, itu udah support all SIM, jadi emailnya nggak diblok, nggak bermasalah, dan juga udah ada micro SD expansion. Seperti biasa, kalau kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 450, RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB, layar 5,5 inci Full HD display, ada fingerprint, NFC, dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh baterai. Oke, so untuk si desain dan display-nya sendiri ini, untuk build, ini semua terbuat dari plastik, termasuk frame-nya juga, dan beratnya juga ini kalau bisa mau dibandingin sama SHV41, dia itu, walaupun HP-nya bisa kita lihat jauh lebih kecil, tapi masih lebih berat di SHV41 karena dia itu terbuat dari kaca dan dari metal. Tapi menurut gue walaupun dari plastik juga, ini masih relatif solid build quality-nya, dan juga ini layarnya nggak terlalu besar, hanya 5,5 inci, 18:9 display, jadi udah cukup modern lah. Yang artinya pemakai satu tangan juga walaupun layarnya kecil, jadi masih enak dipakai untuk satu tangan. Dan untuk si LED notifikasi, dia tuh punya LED notifikasi yang berwarna. Untuk NFC sayangnya, walaupun di sini ada logo NFC, dan juga kalau misalnya kita ke setting ada tulisan NFC-nya, sayangnya pas gua tes, di unit yang gue punya tuh NFC-nya mati. So ya, untuk si fingerprint sendiri dia tuh khas HP Sharp di home button. Dan untuk kecepatannya ini walaupun nggak cepet banget, tapi sudah sangat akurat. Jarang salah nge-scan tangan gue. Dan untuk si kualitas layarnya juga ini, walaupun LCD tapi udah cukup bagus. Overall gambar kelihatan vibrant dan juga punya kontras yang bagus dan detail yang cukup sharp. Cuma memang ini untuk viewing angle-nya menurut gue kurang bagus. Dan untuk si touchscreen-nya sendiri, ini pastinya gue udah tes untuk ngetik keyboard dan scroll aplikasi. Overall nggak ada touch dari sama sekali, terasa responsif dan enak dipakai. Cuma memang untuk full brightness-nya ini nggak bisa terang banget, jadi visibility di bawah sinar matahari kurang bagus. Layar kelihatan gelap, dan kalau misal ingin pakai HP ini di bawah sinar matahari, harus deket banget ke muka biar kelihatan konten yang ada di layar. Oke, selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, dia itu punya headphone jack, posisinya ada di atas. Yang personal gue kurang prefer, gue lebih prefer di bawah. Tapi ya, itu cuma personal preference. Untuk si kualitas headphone jack-nya sendiri, ini menurut gue udah cukup bagus. Malahan sangat bagus. Overall punya suara yang detail dan vokal yang sangat jernih, dengan bass dan soundstage yang cukup luas. Untuk si soundstage nature sendiri ini lebih ke arah warm, tapi nggak warm banget. Jadi lebih kayak di tengah-tengah antara balance sama warm. Cuma memang ini pas gue tes pakai headphone Cosporta Pro yang butuh power sekitar 65 ohm, jadi 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Ini tuh di SHV43 harus di volume paling tinggi. Tapi kalau bisa kalian pakai headphone biasa kayak Audio-Technica ATH-M50X atau headphone bawaan kayak Apple AirPods, menurut gue nggak ada masalah untuk ngedrive headphone tersebut. Dan untuk speakernya dia itu mono, dan sayangnya nyatu bareng sama si earpiece. Ini tuh kalau nggak salah sama kayak si adiknya ya, atau kakaknya versi sebelumnya, si Sharp AquaSense SHV40. Dia tuh nyatu sama earpiece, dan gue bisa bilang kalau misalnya dibandingin sama SHV40, yang versi sebelumnya, di SHV43 memang lebih bagus, dia punya suara yang lebih jernih, nggak secempreng SHV40, dan juga soundstage yang cukup oke. Cuma memang dia itu masih ke arah bright, jadi vokalnya kalau misal ada vokal cewek yang terlalu high pitch, itu bakal kerasa nyelekit banget lah, kurang enak didengar. Tapi untuk lebih detailnya ini dia headphone atau speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. So ya, check it out guys. Oke, so untuk si kamera quality-nya sendiri, kamera belakang dia itu sebesar 12 megapiksel, dan kamera depan dia itu 8 megapiksel. Terus untuk si kualitas kamera belakangnya, ini menurut gue biasa aja, nothing special.
Ya, ini kualitasnya seperti HP 1 jutaan zaman sekarang kayak Redmi 9A atau Infinix Smart 5. Cuma sayangnya di S-Hafi-P3 ada satu kelemahan, yaitu dari si dynamic range-nya yang kurang bagus. Dan untuk si low light-nya juga ini menurut gue, seperti yang kita expect dari 1 juta, gak bagus. Overall gambar kelihatan cukup oke sebenarnya, dia masih kelihatan what is going on in the picture. Tapi memang detailnya kurang sharp dan juga banyak noise. Terus yang gue rasa tuh kalau misalnya kalian foto malam hari dan ada kayak lampu jalan yang bercahaya, itu bakal nge-produce lens flare. Jadi bakal kayak mengkilat banget sih cahayanya. Tapi untuk si kualitas selfie-nya sendiri, ini menurut gue surprisingly masih sangat bagus even di tahun 2021. Masih bisa bersaing dengan Redmi 9A atau melampaui HP tersebut. Dia punya detail yang cukup oke dengan warnanya cukup natural, walaupun memang exposure-nya kurang bagus. Dan untuk si video recording dia tuh bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Jadi untuk sampelnya ini dia sampel video pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Dynamic range-nya oke, not bad. Kita coba fokusin ke tanaman. Fokusnya cukup cepat, lumayan bagus. Overall shot. Dan ya kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Next, mari kita bahas si gaming performance-nya. Untuk gaming performance-nya sendiri, dia itu pakai chipset Snapdragon 450 yang even di tahun 2021 sekalipun chipset tersebut masih dipakai di Galaxy A02s yang baru aja keluar. Jadi masih somewhat modern chipsetnya. Dan ya untuk si gaming performance sendiri, kalau misalnya mau main game enteng atau casual, itu nggak ada masalah sama sekali, masih sangat smooth dan juga lancar. Dan juga mau main game semi-demanding atau semi-demanding kayak PUBG juga atau Mobile Legends, itu masih playable asalkan di settingan low. Tapi HP ini mulai struggling kalau misalnya dipakai buat main game yang super demanding atau demanding kayak Honkai atau Genshin Impact. Ya bisa kita lihat ini di B-roll-nya, S-Hafi-P3 memang struggling banget. Dia settingan semua rata kiri sekalipun, dia masih punya FPS yang sangat low dan juga banyak stutter. Jadi ya, buat kalian yang lagi nyari HP buat Genshin, tapi HP tersebut pakai Snapdragon 450, gue rekomen mending cari HP lain yang pakai chipset bagus. Dan untuk main game rhythm, ini surprisingly masih sangat playable dan sangat smooth banget. Overall nggak ada touch ataupun audio delay. Saat gue tes main game Bandori ataupun Love Live, mau pakai speaker built-in atau pakai headphone sekalipun. Jadi ya, untuk gaming performance-nya ini masih cukup oke di tahun 2021. Tapi untuk harganya sendiri, gue mending saranin kalian ke S-Hafi-41 aja, karena dia itu punya chipset yang lebih bagus, Snapdragon 660, jadi performance-nya bakal sedikit lebih bagus dibanding SD450 untuk main game. Cuma kayaknya kalau untuk main game Genshin tetap struggling deh, mau pakai SD660 sekalipun. Dan selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya. Dia itu kalau misal kita langsung visit ke settings, bisa kita lihat ini UI-nya familiar banget, kayak Android 8, dan memang kalau misal kita ke sistem, di sini bisa kita lihat dia itu pakai Android 8.1.0. Ini nggak se-up-to-date S-Hafi-41 yang udah pakai Android 9 Pie, tapi it's okay lah. Karena performanya juga menurut gue untuk dipakai sehari-hari masih cukup smooth. Nggak snappy, tapi cukup smooth dan cukup konsisten. Kalau misalnya dipakai buat launching aplikasi, scrolling aplikasi dengan cepat dan juga multitasking, itu masih cukup smooth walaupun loading time-nya kerasa lama. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, dia itu udah di Wideframe L1 yang pastinya, jadi untuk nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai di resolusi yang paling tinggi, kalau di HP ini bisa sampai di resolusi Full HD. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Ini baterainya walaupun kelihatan kecil, hanya 2700 mAh aja, tapi untuk ketahanan baterai sendiri ini surprisingly sangat bagus loh guys. Walaupun HP second yang kita expect baterainya udah degradasi, tapi ini surprisingly bagus. Gue tes, S-Hafi-43 tuh bisa tahan full 1,5 hari, yap 1,5 hari. Dan pemakaian gue seperti biasa yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk si screen on time-nya sendiri, bisa kita lihat di sini, dia itu sisa baterai 21%, dapat screen on time hampir 9 jam. Sangat impresif. Ini mungkin berkat si chipset Snapdragon 450 yang terkenal sangat efisien untuk ngetahanin baterainya. Very nice. Dan untuk si charging speed-nya juga ini surprisingly cukup oke di tahun 2021. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh bisa full di waktu 1 jam 51 menit. Not the best, but cukup oke. Jadi ya cuma segitu aja reviewnya, langsung aja kita ke konklusinya.
Untuk konklusinya sendiri, menurut gue S-Havi-43 atau AquaSense 2 bisa jadi pilihan alternatif yang cukup bagus selain S-Havi-41. Kenapa? Karena di harga 1 juta, kalian dapat desain yang masih cukup modern, dengan aspek ratio 18:9, layar yang lebih besar yang pastinya, chipset yang efisien, gak cepat panas, dan juga punya ketahanan baterai yang impresif banget. Yang menurut gue S-Havi-43 tuh bisa jadi pilihan yang lebih bagus bagi kalian yang gak suka HP compact kayak S-Havi-41 atau Xperia XZ yang cepat panas. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan tuh udah video kelewat. Kalau misalnya kalian mau wallpaper ini, delete. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.